Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Yeah. Kok penghujat sih aku? Enggak, ada yang typing banyak banget sini. Penghujat Islam itu apa sih kalian? Kok aku disebut menghujat sih? Oh tadi tuh aku bacain wakolu gara-gara salah baca tajwidnya terus dibilang penghujat. Sebentar. Nanti orang lebih banyak lagi yang datang, kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang terjadi kalau sudah banyak orang. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video kali ini kita kembali untuk mereaction video TikTok. Tapi mohon maaf sebelumnya karena suara saya mungkin agak bindeng karena lagi flu dan juga sedang dalam kondisi batuk. Walaupun suara saya sudah agak lega, jadi sudah mulai enakan gitulah. Tapi masih bindeng sedikit. Jadi mungkin ini menjadi gangguan, jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, kita akan mereaction. Ada beragam video yang akan kita reaction. Langsung aja, semoga kalian suka dan tonton videonya sampai selesai. Tunggu dulu. Karena kan beliau lebih. Dan hanya orang Islam yang bisa menjaga hubungan toleransi pada tempat yang proporsional. Di luar Islam tidak ada. Pak, sekarang saya mohon orang di dalam mohon keluarkan supaya jangan tidak terjadi apa-apa, Pak. Saya mohon sama Bapak, keluarkan orang yang di dalam. Sebentar. Nanti orang lebih banyak lagi yang datang, kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang terjadi kalau sudah banyak orang. Saya mohon, Pak. Saya mohon sama Bapak. Pak, tolong Pak, jangan 20 menit berlalu. Saya minta ini kesepakatan ya Pak Budi ya. Jangan nanti Bapak diintimidasi sama polisi sama warga. Pertanyaan untuk ibu ini, apa yang membuat dia terganggu kalau orang lain berdoa di rumahnya atau berdoa di rumah atau mungkin mereka menyanyi melakukan ibadah? Kan dia bilang kita nggak tahu kalau orang ramai lah. Kenapa kalau orang ramai? Kamu takut ada gereja? Emangnya kalau ada contohnya ada di dalam rumah mereka membuat ibadah keluarga dan itu banyak orang lah. Berarti kamu takut. Berarti ini adalah ciri-ciri orang yang intoleran. Padahal di tempat lain loh banyak orang Islam yang tidak seperti ibu ini. Tapi ibu ini bagi saya agak lain gitu loh, berbeda dengan yang lain. Dan ini bisa merusak nama satu agama dan membuat malu gitu loh orang-orang lain yang seiman dengan ibu ini. Karena mungkin di tempat lain nggak seperti ini. Gitu. Tapi ya ibu ini melakukan hal seperti ini. Kenapa kok jadi merasa terganggu sampai dipolisikan gitu loh? Itu kan aneh. Nah polisi juga saya nggak tahu ya dalam kasus ini polisi bagaimana, apakah mereka mengikuti mau ibu ini atau bagaimana gitu. Tapi harusnya tidak masuk akal gitu loh ibu ini menyuruh untuk memberi aduan kepada polisi untuk menghentikan orang yang lagi beribadah. Jadi memang nggak ada toleransi. Oke, kita lanjut. Perhatikan video di atas ya guys ya. Seorang ibu guru cantik di Lampung ini mendengarkan dan menyimak ketika muridnya mengucapkan doa Bapa kami. Padahal ibu gurunya adalah memakai jilbab. Ini sudah sangat langka banget ya guys ya. Biasanya nih yang sering kita dengar ketika ada murid yang beragama lain itu ada terjadi pembulian atau diskriminasi. Tetapi ini ibu gurunya hebat malah mendengarkan murid-muridnya. Ya, kalau pada video pertama tadi kita melihat seorang ibu-ibu yang intoleran. Tapi sekarang kita melihat ibu-ibu yang toleransinya keren banget. Jadi dia mendengarkan muridnya berdoa dengan agama mereka gitu. Keren. Kita lanjut pada video berikutnya dari ibu ini. Ayudia siswi SMP 2 Klaten ini menjadi korban intoleransi di sekolahnya. Jadi ceritanya Ayudia ini tidak diterima sebagai pasukan Aubade atau penurunan bendera ketika 17 Agustus kemarin. Bukan karena dia tidak mampu, tetapi karena dia beragama Hindu. Jadi sekolahnya atau panitianya ini mewajibkan pasukan Aubade ini memakai jilbab. Sementara Ayudia tidak mungkin kan karena beragama Hindu. Ini diceritakan oleh ibunya sendiri bahwa sampai hari ini Ayudia ini masih murung
karena persiapan dia nggak main-main, sudah jauh-jauh hari sebelumnya dia sudah mengikuti ekskul paskibra, dia atlet renang, dia juga seorang model. Kasus intoleransi di sekolah ini sudah sering kita dengar. Sebagai sekolah negeri yang menerima murid dari berbagai agama, seharusnya sekolah ini mengkondisikan ketika ada acara atau kegiatan di mana pesertanya itu non-muslim, harusnya dikondisikan bagaimana caranya supaya mereka bisa masuk dan tetap matching dengan murid yang muslim. Dan sekali lagi PR buat Menteri Agama, karena sekarang harusnya fokus pada pelayanan agama, bagaimana caranya supaya mulai dari sekolah yang paling rendah ini sudah muncul toleransi beragama. Ya, kembali lagi ya. Ini tidak diizinkan untuk ikut hanya karena nggak berhijab, karena beragama Hindu. Nah, gimana? Apakah ini intoleran atau toleransi? Gimana menurut kalian? Atau ada mungkin hal lain di luar toleran dan intoleransi? Silakan berkomentar. Oke, kita next. Dibilang mau ngerasain kedamaian dari Tuhan ya. Ya udah, pegang aja satu tangan di perut. Ya, saya doain sekarang ya. Oke. Aku perintahkan semua yang bukan dari Tuhan yang ada di Mbak ini sekarang juga pergi dalam nama Yesus. Dan sekarang aku lepaskan kepada Mbak ini kasih dari Tuhan memenuhi Mbak ini, penuhi dia dengan damai sejahtera yang daripadamu Tuhan Yesus. Di perut Mbak sekarang ada nggak ngerasain anget atau ada yang gerak-gerak? Tadi ada nggak? Pas saya doain ada nggak ngerasain? Enggak ada. Anget atau yang gerak-gerak nggak ada? Anget aja sih. Sekarang nih? Sekarang baru muncul angetnya? Iya. Ya udah, kalau angetnya udah hilang dilepas aja. Oh gitu. Angetnya udah hilang? Udah hilang. Oke. Sekarang dirasain ada yang beda nggak? Nggak ngantuk deh. Hah? Jadi nggak ngantuk. Jadi segar? Ya itu ada lagi nggak selain itu? Nggak ada. Badannya lebih enteng nggak, coba dirasain? Enteng sih. Jadi enak ya, enteng ya. Ada damai, ngerasain damainya? Ya, rasain. Beda kan dari yang sebelumnya kan? Beda. Ya udah, ini Oh gitu. damai dari Tuhan Yesus. Cuma Tuhan Yesus saja yang bisa ngasih damai seperti ini, Mbak. Ya? Ini kalau nggak salah dari akun Penabur Firman, saya agak lupa. Semoga benar ya. Berarti dia ini seperti biasanya lah, dia mendoakan orang-orang yang di jalan. Ya, semoga dia ini banyak menjadi berkat lebih baik bagi banyak orang. Kalau kalian mau nonton di video-videonya juga ada banyak itu. Oke, kita next. Ini dari video-videonya Mata Pisau. Lanjut, Pak Ustaz. Bagusnya ibu-ibu nggak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Bener kan? Nggak bohong kan aku? Mau kokop tuh ustadznya. Ini makanya nggak pernah dengar. Coba mana di? Oh, mau goyang lagi? Oke, kita kasih lagi dangdutan yang nyata. Sekali lagi musiknya. Digoyang dong, Kak. Apa artinya ini? Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Anjir kau. Siapa ini yang bikin, Bang? Siapa yang bikin? Iya itu. Kenapa menghina Muhammad? Siapa yang menghina? Depok. Iya, aku blok aja Bang ini kali ya. Dia menghina loh. Kok menghina? Kok begitu aslinya? Coba dicari dulu teman-teman. Ini nih ada yang bilang menghina ini Kementerian Agama. Kok ini yang buat? Mana ada itu? Abi, gimana itu, Bi? Turun, Kak. Coba. Tanya abinya. Lanjut ayatnya, jangan dipotong. Lanjut ayatnya, jangan dipotong katanya. Coba. Iya, lanjut. tapi ini benar atau enggak? Jangan langgar-langgar dulu, dipotong-potong dulu, biar kita bisa tahu ini benar atau enggak. Jangan sampai dibilang
menghina lagi. Gak boleh dibilang gitu. Ponakan kandung. Ah, ini spam nih, mana mungkin Habib. Cari sendiri Mbak di Google itu. Ini yang bikin ini apa? Kenapa? Ya adalah aku tuh. Kok penghujat sih aku? Enggak, ada yang typing banyak banget sini. Penghujat Islam itu apa sih kalian? Kok aku disebut menghujat sih? Oh tadi tuh aku bacain wakolu gara-gara salah baca tajwidnya terus dibilang penghujat. Kakak bisa ngaji ya? Kak? Ajarin dong bang. Enggak, tadi aku tuh salah baca ya. Terus mereka bilang aku menghujat loh. Padahal enggak loh. Oh. Ini kan? Waqallu ya ayyuhalladzi. Coba kakak dulu supaya aku ngikutin. Supaya jangan dibilang aku. Ikra apa sih? Waqalu ya ayyuhallazi nuzila alaihi dzikru innaka la majnun. Artinya kak? Gak tahu artinya apa bang. Walah, ya udah kita bacakan artinya ya. Nih, artinya kak. Wahai orang yang Silakan. kepada menurunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar apa sih ini? Gak boleh begitulah. Maksudnya? Kok ada kata-kata begitu? Maksudnya apa? Kok ada kata-kata gitu tuh gimana? Itu ada kata-kata orang apa sih maksudnya? Apa itu? Coba abangnya aja yang bacain lah. Apanya? Aku mau baca. Nggak, apa-apa maksudnya ini? Yang mana? Ya nggak tahu, kenapa Ini. yang nggak tahu aku? Iya, ini artinya. Ya, seperti biasanya ya. Memang nggak tahu kenapa sebenarnya saya itu pengen mereaction keseluruhan gitu loh. Mereka-mereka yang tahu baca tapi nggak tahu arti. Tapi selalu ada aja yang baru, ada aja yang baru. Berarti setiap live orang ambil cuplikan, upload. Hari ini, besok di-upload. Misalnya hari ini di-upload, mungkin saya reaction yang hari ini, besok di-upload saya reaction lagi gitu. Tapi ya itulah, mereka memang ada beberapa yang memang banyak yang tidak tahu gitu. Dan terbukti kan di live ini kan banyak mereka yang nggak tahu, hanya tahu baca doang gitu. Gimana mau kenal Tuhan kalau nggak tahu baca gitu. Oke, kita next. Abang ini Muslim atau Kristen bang? Jujur aku Kristen bang. Kristen. Jadi mohon maaf agak berbeda dikit bang. Tapi aku mau share dikit. Aku mau pengen bertanya dari pengalaman abang. Karena jujur kami di Australia banyak yang berbeda. Yang pertama berbeda agama dan yang berikut lagi mengikuti hal-hal yang modern di sini kan bang. Nah banyak teman-teman aku dulu waktu di Indonesia, waktu aku di Jawa, dan aku pernah bawa orang dari Muslim ke Indonesia gitu. Nah sekarang aku mau tanya bang, kalau kami di Australia di sini kan untuk agama itu mereka nggak terlalu melihat apakah kamu Islam atau Kristen gitu. Nah sekarang yang aku mau minta tolong, ada nggak advice atau saran dari abang gitu bang, kalau misalnya orang-orang yang nggak kenal Kristus. Dan puji Tuhan aku senang waktu kemarin share dengan pendeta aku tentang abang Edi sendiri, dan kami bisa melihat ada hal-hal positif gitu. Tapi satu yang kami punya keinginan yaitu bagaimana untuk kami, kan jujur secara pribadi aku nggak terlalu dalam mengenai agama, tetapi aku pengen banget orang-orang itu ayo mau bertobat. Contoh aku punya teman sekarang, teman dekat, dan dia masih Muslim. Gimana caranya untuk mendekatkan diri ke dia, ke Tuhan gitu bang? Dia Muslimnya Muslim yang taat Malaysia, atau enggak? bang. Dia Malaysia, dari Malaysia. Muslim yang taat bukan dia? Taat nggak taat sih, soalnya kalau udah di Australia bisa kita bilang taat atau enggak karena kadang minum, kadang ya karena dia juga dia apa ya, berhubungan dengan cowok juga gitu, cowok sama cowok gitu. Wah, Nah itu yang kami punya bahaya. kerinduan. Ya, kalau seperti itu dia itu tidak bisa kita katakan dia ini lagi. Artinya ya beritakan saja tentang kebenaran tentang Bible seperti itu, Bang. Bagaimana kita itu harus hidup.
ya kan? Bagaimana Iya. kita itu harus kembali kepada fitrah atau gambar kita sesuai dengan kodrat kita dijadikan seperti itu. Kita harus kembali kepada gambar kita, gambar Allah, begitu, gambar Tuhan. Seperti itu, Bang. Itu yang jadi pokok doa kami tiap malam, Bang. Aku sama istri aku untuk mendoakan dia gimana kami menunjukkan kebaikan Tuhan. Dan tadi malam kami lagi ikutin ada biblical counseling itu gimana terus, dan dia ikut gitu. Aku coba dengerin dia dan dia, puji Tuhannya, dia oh iya ternyata gini ya Kristen gitu. Nah, jadi langkah selanjutnya untuk naik level more itu gimana menurut Abang gitu ya? Apakah kita biarin aja? Itu sebenarnya bagian dari ini, Bang. Kalau saya di bidang-bidang seperti itu, mohon maaf saya nggak ada, Bang. Jadi bagian seperti itu biasanya bagian gembala gereja, ya kan? Mereka yang ahli di bidang itu. Kalau ahli saya di bidang menyadarkan orang Islam sembuh dari menyembah Muhammad. Nah itu kalau di bidang saya. Nah setelah mereka sembuh dari menuhankan Muhammad, mereka sadar kalau mereka menuhankan, menyembah Muhammad. Yes. Ketika mereka sudah sadar dengan itu, mereka keluar, baru itu tugas bagian daripada para hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala gereja seperti itu, gembala jemaat. Oke, Bang. Jujur, Bang, aku saat ini waktu dengar Edis TV, waktu beberapa, aku tahu juga Bang Edis TV ini dari teman yang aku pindahin. Bukan pindahin, dia bawa, dia tadinya Muslim, akhirnya dia ke Kristen sekarang. Dia bilang, Abang kok kamu mukanya atau berbicara, kan aku YouTuber, Bang. Jadi dia bilang kok kayak Edis TV. Siapa itu Edis TV? Jadi aku dalam cari tahu, oh ternyata Abang itu Edis TV. Jadi tiap hari keluar di TikTok. Jadi jujur, aku dulu pernah berpikiran, aku sampai share ke pendeta aku bilang sampai, oh Muslim ternyata ada hal positifnya ketika mereka nggak bersentuhan. Ada hal positifnya mereka ketika dibagi. Sebentar. Ada orang mengira Anda Edis TV. Iya benar, Bang. Seorang itu Muslim. Bukan Muslim, teman aku yang dari Muslim pindah Kristen. Jadi dia kirim video Abang gitu, share. Oh, jadi dari dia dari Islam pindah ke Kristen. Yes. Kemudian dia nge-share video saya. Iya. Oh, begitu. Ya, Ternyata dia bilang banyak juga yang meninggalkan Islam. Jadi kayak gitu, Bang. Jadi puji Tuhannya aku bisa tahu, oh ternyata bagaimana Islam itu seperti. Aku mau lebih ke teman-teman aku, Jesus, karena kan Abang bilang kan coba cepat bertobat gitu. Jadi aku bingung untuk menyampaikan ke teman-teman aku, kan banyak yang di Jawa segala macam kan, yang followers aku juga, dan aku gimana cara tindakan aku gitu, Bang. Itu sih lebih biasanya gini, Bang, kalau Anda sudah YouTubernya lain dari awal, ya biasanya seperti itu aja, Bang. Penginjilan itu kan gak harus dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan. Bagaimana Anda mencerminkan ajaran Yesus dalam kehidupan sehari-hari terhadap sesama, ya kan? Yes. Bagaimana kita ngomong-ngomong Yesus terus tapi tidak tercermin, begitu, tidak terpancar dari diri kita, begitu, Bang. Iya, Bang. Jadi penginjilan itu bisa juga dengan perbuatan seperti itu, nggak hanya dengan kata-kata, begitu, Bang. Oke, betul, Bang. Karena istri aku juga orang Batak, Bang. Jadi iya, Bang. Jadi aku melihat istri aku, dia bilang, apakah kita, ketika dia pernah tanya ke aku, nah kalau kamu mengambil tindakan sama seperti Edis TV dan kamu berani untuk melakukan di Australia sini gitu, apakah itu punya dampak nggak dengan orang-orang Australia maupun di Indonesia gitu, Bang? Tergantung, komunitas Indonesia banyak nggak di sana? Kayaknya banyak sekali tuh orang Indo di Australia. Iya, Bang, banyak. Dan banyak banget. Di Adelaide, tergantung. Kan, Bang. Nanti kalau abang masih PR atau apa? Nanti saya nanya itu juga susah. Abang sudah warga negara atau masih belum, Bang. Belum. Aku baru selesai WHV dan sekarang udah masih student, Bang. Iya, jangan dulu, Bang. Nanti Anda nggak bisa pulang lagi. Tenanglah, pokoknya itu jangan dibicarakan di sini, Bang. Ya, Anda atur dulu strateginya. Bang. Ya. Anda atur dulu strateginya. Ya, kumpul-kumpul lah sama komunitas-komunitas Kristen begitu. Ya, Bang. Ya, puji Tuhan banyak sih komunitas. Oke, Bang. Kita kasih kesempatan dulu ya kepada yang terima kasih banyak, Bang. Sehat-sehat ya, Bang. Sama-sama, Bang. Ya, ini dialog Edis TV dengan
seorang yang beragama Kristen ya, dan tadi dia bercerita dengan pengalamannya. Ya kalian sudah menikmati sendirilah bagaimana apa pembicaraan mereka, alur mereka, kalian sudah dapat menyimak ya. Ya semoga kalian suka dan silakan kalian berkomentar bagaimana cara Edis TV menjelaskan apakah ya atau enggak atau dengan kesaksian yang orang ini alami. Baik Bapak Ibu, demikian aja video kita kali ini. Kalau kalian suka silakan berikan like kalian dan berikan komentar kalian di kolom komentar. Berikan saran-saran kalian, jadi saya menunggu apa saran kalian baik untuk kemajuan channel ini dan untuk video-video berikutnya. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.